Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika ya bersama saya Bu Ismi. Nah, hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung. Sebelum mulai belajar, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, pensil, buku, dan lain sebagainya. Dan tentunya jangan lupa berdoa ya. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dulu saat kelas 8 kalian sudah belajar bangun ruang sisi datar ya. Apa saja bangun ruang sisi datar? Ada kubus, ada balok ya, ada limas, ada prisma. Nah, kalau kelas 9 ini ya, yang akan kita pelajari adalah bangun ruang sisi lengkung ya. Tentunya berbeda dengan bangun ruang sisi datar. Kalau sisi lengkung berarti sisi-sisi pada bangunnya berbentuk melengkung ya. Nah, kalian bisa nggak mencari bangun-bangun di sekitar kalian yang termasuk bangun ruang sisi lengkung? Coba kalian berpikir sejenak ya, bangun-bangun yang termasuk BRSL atau bangun ruang sisi lengkung itu apa saja ya? Jadi kalian bisa lihat, mulai yang dipakai anak-anak sehari-hari biasanya ditendang-tendang itu apa? Ada yang berbentuk bola ya. Ada juga yang berbentuk caping, kalau biasanya yang dipakai ibu-ibu, bapak-bapak yang ke sawah itu ya, capingnya bentuknya seperti apa? Kerucut ya. Kalau yang sehari-hari kita ketemui seperti kaleng susu ya, seperti yang berbentuk tabung itu apa ya? Drum gitu ya, itu berarti bentuknya tabung. Nah, pada kelas 9 ini bangun-bangun lengkung itulah yang akan kita pelajari. Dan materi ini BRSL ini ya, jadi nanti kedepannya Bu Ismi akan menyampaikan bangun ruang sisi lengkung itu sebagai BRSL ya, biar ringkas ya, nggak terlalu panjang. Nah, BRSL ini tentunya kita pelajari beberapa bangun ya. Bangun yang pertama yang akan kita pelajari adalah tabung, yang kedua adalah kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Tentunya kalian pada saat SD atau MI kelas 6 itu sudah pengenalan bangun-bangun tersebut. Nah, di sini ya hari ini kita akan belajar bagaimana bentuknya ya, bagaimana jaring-jaringnya, dan bagaimana mencari luas ataupun volume bangun tersebut. Nah, apa tujuannya mempelajari bangun ini? Bukan asal muasal belajar ya, tapi tentunya nanti di akhir kita bertujuan untuk ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Jadi nanti di akhir ya, di akhir materi ini, materi terakhir di kelas 9 semester 1 ini, kita akan belajar berbagai macam permasalahan ya, yang menggunakan aplikasi dari rumus bangun ruang sisi lengkung. Yang kemarin-kemarin memang belum ada ulangan ya, materi sebelum-sebelumnya, karena di sini Bu Ismi mengejar materi dulu. Setelah itu nanti insya Allah di bulan pertengahan November ya, sampai akhir menunggu PAS, nanti kita mulai ulangan dan latihan-latihan soal lagi ya. Jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas untuk dikumpulkan ya. Kalau kalian misalkan nanti sampai nggak mengumpulkan ya tentunya ada konsekuensinya, nilai kalian juga kurang ya. Saya mulai. Bangun yang pertama yang akan kita pelajari adalah tabung ya. Tabung, pernah dengar apa itu tabung ya? Bukan tabung gas ya, tapi tabung secara umum ya yang kita pelajari. Nah,
sebelum kita melanjutkan ke materi-materi berikutnya ya, tabung ini ada nggak yang bisa menggambarkan ya? Kalau biasanya pas pertemuan pelajaran di sekolah itu kadang kakak-kakak kelas kalian saya berikan tugas untuk membuat jaring-jaringnya ya, kadang juga membuat bangunnya dari karton, ada pula beberapa percobaan. Namun karena tahun ini kalian tuh spesial ya, jadi pembelajarannya daring, saya harap kalian juga tetap semangat untuk latihan di rumah ya. Jadi di rumah kalian bisa tengok kiri kanan untuk mencari benda-benda yang berbentuk tabung ya. Dari hal yang terkecil, misalkan punya penghapus berbentuk tabung, kalian bisa perhatikan ya. Nah, sekarang kita bedah dulu ya. Tabung itu kalau kita buka ya, kalau kita disuruh gambar, bagaimana gambarnya ya? Ini Bu Ismi ilustrasikan di sini. Nah, ini tabung ya. Dalam menggambar tentunya kalian juga harus perhatikan bagaimana cara menggambar dimensi 3-nya seperti apa ya. Ini kenapa putus-putus? Karena ini sebenarnya tidak tampak ya, tidak tampak terlihat, maka di sini digambar putus-putus. Nah, sudah jadi bangun tabungnya. Bangun tabung ini kalau misalkan di sini sebentar saya akan memberikan ilustrasi. Kalau misalkan bangun tabungnya berbentuk seperti ini ya. Nah, ini lah kalau kita buka ya, kita buka itu bagaimana bentuknya? Nah, ternyata tabung itu kalau dibuka ya membentuk apa? Permukaannya persegi panjang ya. Jadi ternyata tabung itu kalau dibuka biak ya. Saya buka di sini. Ternyata terdiri dari sebuah persegi panjang besar dengan alas dan tutup berbentuk lingkaran. Lingkarannya saya taruh di atasnya. Nah, tentunya gambarnya ini kurang ideal ya, karena nggak pakai jangka, tapi kalian di rumah usahakan ya membuat sebaik-baiknya ya, pakai jangka itu lebih baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ternyata ya, sebuah bangun tabung itu kalau kita bedah terdiri dari sebuah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Nah, sekarang kita akan analisis rumusnya seperti apa ya. Lingkaran itu sudah akrab sekali dengan kalian ya. Dari MI SD sudah diajarkan. Tentunya kalian itu kalau mau menghitung nilai dari luas ataupun volume tabung, kalian harus tahu komponen-komponen ya. Yang harus diketahui itu apa saja? Yang pertama adalah jari-jari atau diameter tabung. Yang kedua adalah tinggi tabung. Kalau sudah punya 2 itu ya, punya R, punya T, maka nilai luas ataupun nilai volume bisa kalian cari. Nah, ini yang R ya. Kalau ini saya ukur ya, ternyata panjangnya persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Jadi rumusnya apa? 2πr. Tingginya tetap T. Yuk coba kita jabarkan, kita mulai selidiki ya. Di sini matematika saya tidak mengajarkan hafal rumus ya, bukan karena hafal itu hanya short memory ya, selesai kalian saya kasih rumus ya, mungkin besok udah lupa, tapi pemahaman yang harus kalian tingkatkan ya, bagaimana sebuah bangun itu bisa memperoleh rumus tersebut. Lah ini saya bedah ya, tabungnya tak bedah, ternyata terdiri dari persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Nah itu yang perlu kalian ingat. Kalau sudah tahu konsep itu, maka luas dari tabung itu adalah luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Nah, artinya kalau misalkan kalian sudah paham itu, sedangkan rumus-rumus
bangun datarnya sudah hafal, pasti bisa mengerjakan dong ya. Nah, itulah kenapa kalian setiap satu bab ke bab yang lain itu harus paham, karena satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan ya. Ini gambar saya terlalu besar, saya perkecil agar rumusnya nanti bisa terlihat di sini ya. Saya buat versi kecilnya. Tabung ini kalau dibelah tadi, dipecah, bentuknya menjadi apa? Persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran R ya, maka panjang persegi panjang adalah sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi R. T-nya tetap sebesar T. Maka kalau kita jabarkan luas dari tabung, saya tulis L di sini adalah 2 apa cah? Luas persegi panjang ditambah 2 kali luas lingkaran. Di sini saya tulis detail agar kalian paham proses mencari rumusnya, bukan hanya hafal. Ingat ya. Jadi paham proses, bukan paham hanya hafalan akhir ya. 2 kali luas lingkaran. Sudah saya tulis seperti itu. Persegi panjangnya rumusnya kan tetap. Rumus persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Kalau panjangnya 2 pi R ya, tingginya sebesar T, ditambah 2 kali lingkaran apa? Luasnya apa? Pi R kuadrat ya. Maka ini ya, rumus dari luas tabung itu bisa ketemu. Ini saya tulis luas permukaan tabung ya ini. Nah, 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat bisa nggak disederhanakan? Tentu bisa. 2 sama bisa dikeluarkan, pi sama dikeluarkan, R dikeluarkan, maka tinggal T ditambah R. Oke, baiklah. Dari sini kan kalian sudah ketemu satu rumus, yaitu rumus luas permukaan tabung. Kalian jangan pernah bingung bahwa luas permukaan, luas sisi itu sama ya. Jadi kalau misalkan nanti di soal kok ada luas permukaan tabung, aja bingung, Bu, permukaan itu piye? Kan ini diajarkan luas sisi ya. Nah, jangan sedikit-sedikit bingung ya. Luas permukaan sebuah benda itu sama dengan luas sisi. Namun ada sedikit istilah yang berbeda pada sebuah tabung, yaitu persegi panjang yang tadi kita nek ditelungkupno dadi tabung itu namanya selimut ya. Jadi selimut pada tabung sering banget ditanyakan ya. Luas selimut itu saya tulis ya di sini. Luas selimut itu ya luas persegi panjangnya itu. Rumusnya apa? Ambil dari depan ini. 2 kali pi kali R. Nah, jadi luas selimut. Terus volumenya bagaimana? Volume. Kalian tahu nggak volume itu apa ya? Volume pada sebuah benda ya. Dari dulu sampai sekarang ya, mau materi pelajaran apa, volume itu adalah luas alas kali tinggi ya. Itu yang perlu kalian pahami, luas alas kali tinggi. Maka alasnya berbentuk apa? Kita harus amati, berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkaran pada tabung pi R kuadrat. Tinggi tabung T, maka volumenya adalah pi R kuadrat kali T. Nah, materi tabung selesai ya. Jadi ringkas sekali ternyata ya. Jadi materi tabung itu hanya ini yang kita pelajari pada kelas 9, yaitu terdiri dari luas selimut apa rumusnya? 2 pi RT. Luas permukaannya rumusnya apa? 2 pi R tambah T. Volume apa rumusnya? Pi R kuadrat kali T. Nah, saya harap ya tadi itu
penjelasan saya ya, kalian bisa mulai praktekkan. Nanti misalkan di rumah, Bu aku punya itu loh Bu susu kental manis ya, itu kan ada bungkusnya berbentuk tabung, pengen tak uji coba, wah bagus sekali ya, seperti itu. Jadi kalian harus jadi anak harus aktif ya, nyoba-nyoba bagaimana cara mencarinya, nanti tuh akan menjadikan kalian lebih paham. Nah, bangun yang pertama sudah, sekarang masuk ke bangun yang kedua, yaitu apa? Kerucut ya, kerucut. Jadi beberapa hal yang perlu kalian ingat ya, yang perlu kalian ingat hari ini yang sudah saya sampaikan itu satu, rumus luas sama rumus volume. Luas adalah jumlah sisi, yaitu ya luas sisi tambah luas sisi tambah luas sisi. Jadi kalian harus ingat rumus bangun ruang sisi datar. Luas persegi panjang apa, segitiga apa, lingkaran apa gitu ya. Jadi rumus kelas 8 itu dibuka lagi catatannya, kalian ingat-ingat kembali dan diterapkan di materi ini. Yang kedua saya lanjutkan, yaitu kerucut ya, jangan kebalik nanti jadi kecurut ya. Kerucut itu kalian sering lihat, pernah beli es krim? Pastinya pernah ya, yang berbentuk kon gitu ya. Lah bagian bawah dari es krim sing lancip itu nek mbok wale ya, yaitulah kerucut ya. Kerucut kalau kita gambarkan ya, maka bentuknya lebih kurang seperti ini. Dengan jari-jari sebesar R dan tingginya sebesar T. Nah, kalau sudah ada R, sudah ada T, maka kalian bisa mencari apa itu luasnya ya, rumus luasnya bagaimana, nilainya berapa, volumenya berapa, itu bisa asal R sama T diketahui. Namun berbeda dengan tabung ya, kerucut ini berbentuk apa cah? Kerucut ini berbentuk lancip atas. Karena lancip atas itu nanti ada beberapa perbedaan. Nah, kalau misalkan bangun seperti ini, kita tarik, ternyata kerucut itu gambarnya adalah ya sebuah selimut dan sebuah lingkaran berjari-jari R ya. Nah, dengan demikian kalau dijabarkan bagaimana rumus luasnya? Luasnya adalah luas selimut. Luas selimut itu rumusnya adalah PRS. Nah, apa iku S Bu? S adalah garis pelukis. Apa tadi? Garis pelukis. Mungkin istilahnya agak asing bagi kalian ya, tapi perlu kalian pahami bahwa S ini adalah sisi miring ya, atau hipotenusa dari T dan R ya. S tadi apa namanya, bisa kalian tulis keterangannya ya, bahwa S itu adalah garis pelukis. Saya carikan tempat sing kamot ya cah ya. S sama dengan garis pelukis, bukan sisi. Nah, hubungan antara S dan T itu ya terjadi hubungan segitiga Pitagoras. Artinya kalau sudah ada T, sudah ada R, pasti S bisa dicari. Kalau diketahui S sama R, T juga bisa dicari. Kalau misalkan diketahui R sama itu ya, T sama S, maka R bisa dicari. Apa hubungannya? S kuadrat adalah T kuadrat ditambah R kuadrat. Rumus Pitagoras. R kuadrat adalah S kuadrat min T kuadrat. Satu lagi, T kuadrat adalah S kuadrat min R kuadrat. Nah, hubungan Pitagoras itu nanti akan menentukan nilai-nilai selanjutnya. Luas selimut rumusnya adalah PRS. Sedangkan luas permukaan kerucut itu adalah luas selimut ya.
Luas selimut atau LS ditambah luas lingkaran. Pi RS ditambah luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Maka bisa kita sederhanakan Pi R ya. Pi R S ditambah R. Bu tak balik Pi R tambah S podo wae ora masalah ya. Sedangkan volume, semua volume dari tadi saya sampaikan bahwa semua rumus volume adalah luas alas kali tinggi ya. Namun yang harus kalian perhatikan adalah luas alas itu kalau lancip muncung mendur itu merupakan sepertiga dari bangun tegaknya, maka sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sepertiga alasnya kerucut tuwi apa cah? Lingkaran, berarti sepertiga pi R kuadrat kali T. Nah, selimut beres, luas permukaan sudah, volume juga selesai. Maka materi kerucut kelas 9 hanya ini. Ya, nanti untuk kombinasi-kombinasi atau gabungannya akan saya terangkan setelah materi dasar ini ya. Jadi hari ini hanya untuk membahas bangun dasarnya, tabung berdiri sendiri, kerucut berdiri sendiri, dan bola berdiri sendiri. Pada aplikasinya nanti tentunya ya digabung-gabung cah. Kadang ya ono kerucut karo tabung, kadang kerucut sama bola, kadang setengah bola sama kerucut terpancung. Nah, itu jangan dipikir susah dulu. Hari ini kita pahami materi ini dulu ya. Nah, nomor 2 sudah ya. Sekarang bangun yang ketiga. Bangun ketiga yang sering kalian pakai disaduk-sadui apa? Bola. Ternyata bola itu unik loh cah ya. Bola itu kalau kalian tak suruh mendefinisikan bola itu berapa rusuknya? Ada tahu apa enggak? Apakah rusuknya tak terbatas atau tidak memiliki rusuk? Punya apa tidak? Ya, di bola itu beda dengan bangun lainnya, dia spesial tanpa rusuk. Kalau dia ada rusuknya pasti tidak bisa ditendang ya cahaya, sakit kena rusuknya. Selain itu juga dia tidak akan fleksibel muter-muter ke sana kemari ya. Jadi istimewanya bola seperti itu. Nah, bagaimana cara penggambaran bola ya? Sebentar saya buatkan. Dasarnya adalah sebuah lingkaran. Bu itu kan lingkaran bukan bola ya, beda ya. Lingkaran itu bangun datarnya. Lah, bola itu kalau digambar kurang lebih seperti ini. Nah, seret. Tek ya sing iki ya cah ya gambare rada-rada elek ra apa-apa. Nah, bola kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata kalau bola itu memiliki jari-jari R, setelah kita bertahun-tahun selama ini ya, murid-murid tuh Bismi ajak untuk praktek ya, untuk uji coba ya. Misalkan ada bola plastik itu saya suruh bedah, saya suruh motong-motong, terus mereka saya suruh nempel-nempel ke dalam kertas yang di dalamnya ada lingkaran berjari-jari R tersebut. Ternyata cah, bola itu kalau misalkan kita belah ya, dan kita tempel potong-potongannya itu, penyusun potongan-potongannya itu membentuk ya, memenuhi 4 buah lingkaran. Nah, maksudnya gimana? Jadi kan bola iki kan jari-jarine R cah. Anak saya suruh membuat banyak lingkaran dengan jari-jari R juga. Bola plastiknya saya suruh motong-motong sampai kecil-kecil. Setelah itu dipenuhi, di titik-titik kenong kene, teplek sampai full gitu ya. Ini juga sama full. Ternyata potongan-potongan bola tersebut tadi memenuhi 4 buah lingkaran. Artinya apa? Artinya berarti luas bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran dengan jari-jari yang sama, maksudnya jari-jari R.
Nah, rumusnya berarti bagaimana? 4 kali luas lingkaran. Luas lingkarannya pi r kuadrat, berarti 4 pi r kuadrat. Nah, jadi bukan asal muasal rumus itu datang dengan sendirinya dan kalian tinggal ngafal, itu bukan ya. Tapi ada prosesnya. Nah, ini beberapa prosesnya seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi tadi bola kalau dipecah menjadi berapa? Saya perkecil ya gambarnya ya. Ada 4 buah lingkaran dengan jari-jari sebesar R. Maka luasnya ya, luas permukaannya adalah 4 luas lingkaran 4 pi r kuadrat. Sedangkan volume, semua volume katanya luas alas kali tinggi, Bu. Kalau bola alasnya apa? Nah, itulah yang berbeda ya. Bola ini bisa kita cari alasnya apabila kita belah. Kita taruh berjajaran. Ternyata dia merupakan 4 kali luas kerucut dengan ukuran yang sama. Jadi ketemulah rumusnya adalah 4/3 pi r pangkat 3 cahaya. Nah, beberapa hubungan bola kerucut ya sama tabung sudah saya siapkan videonya, nanti next akan saya tampilkan ya hubungannya, tapi hari ini kita belajar dasar dulu. Nah, 3 rumus yang sudah saya berikan tadi apa saja? Rumus tabung, rumus kerucut, rumus bola, sudah ya. Sudah saya terangkan bagaimana proses memperoleh rumusnya. Silahkan dicatat ya. Silahkan dicatat dan dipahami ya. Dipahami, dicatat. Habis itu ya, kalian bisa latihan-latihan soal ya. Latihan-latihan soal. Untuk hari ini saya berikan beberapa soal ya buat latihan di rumah. PR-nya belum dulu lah ya, nyatet dulu aja tadi, dicatat yang baik ya. Saya berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah tabung memiliki jari-jari sebesar 7 cm dan tinggi sama dengan 10 cm. Tentukan A. Luas selimut. B. Luas tabung tanpa tutup. C. Ini saya ganti sebentar ya angkanya. C. Luas tabung. Nek luas tabung berarti keseluruhan. D. Volume. Nah, ini semua rumus yang tadi kita pelajari saya cover di sini jadi satu buah soal ya. Nah, kita identifikasi dulu yuk. Jari-jari sudah diketahui 7, tinggi sudah diketahui 12, maka luas selimut bisa dicari langsung ya. Jawab A. Luas selimut sama dengan apa? 2 pi RT. 2 kali 2/7, jadi pi itu ada 2 macam. Kalian bisa pakai pi-nya 3,14 atau bisa pakai 22/7. Kalau kelipatan 7 maka kita pakai 22/7. Nah, itu materi kelas 8 ya. 7 tingginya 12. Bisa kita coret-coret. 2 kali 22 44. Dikali 12 sama dengan, nah, harapan saya kunci dari matematika sukses itu harus banyak latihan dan tidak malas menghitung ya. Nah, ini 8, 2 ini ya. Jadi ketemu berapa? 528 cm persegi. Nah, ketemu ya luas selimutnya. Kalau kalian nggak males latihan ngitung juga, kalau misalnya nanti dikoreksi saja. Luas tabung tanpa tutup. Nah, ini agak berbeda dengan rumus yang tadi saya berikan. Yang saya berikan hanya luas tabung saja full tanpa
tutup-tutupnya nggak dicopot. Nah, kalau kasusnya drumnya bagian atas saya copot, mau saya kasih isi air ya, tentunya kalian kan harus mengurangi luas tersebut dengan luas lingkaran ya. Maka luas tabung tanpa tutup atau saya singkat LTTT, tabung tanpa tutup, itu adalah alasnya tinggal 1 ya. 2 PRT itu luas selimut ditambah alasnya PR kuadrat. Saya keluarkan ya PR-nya. PR tak keluarkan 2T tambah R. 22/7 kali 7, 2 kali 7 tambah 12. 14 ditambah 12 untuk berapa? 26. Coba kita hitung 26 kali 22. Wismi pun masih manual kok Cah ya. Jadi jangan males. 2 masih 1, 5. Ini ya. 275. Maka jawabannya 572 cm persegi. Nah, nek luas tabungnya full bagaimana? Luas tabung full saya taruh di mana ya? Di yang ini saya hapus ya. Yang luas selimutnya kan udah, luas tanpa tutup juga sudah. Nanti di screenshot dulu. Yang C, luas tabungnya berarti apa? 2 PR R tambah T. 2 kali 2/7 kali R. 7 tambah 12, coret-coret 44. 7 tambah 12, 19. Ojo males ngitung ya. 6 masih 3, 76, 76, 6, 3, 8 ini ya. 836 cm persegi kuwi luas keseluruhannya. Lah volume bagaimana? Volume PR kuadrat kali T. 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. Coret-coret. Ini untuk papat ya, 154 dikali 12. Nah, hitungannya ku lho Cah, biasanya akeh-akeh ya. 8, 0, 3, 4, 5, 1. Oke, maka untuk 1848 cm kubik ya, karena volume. Nah, satu contoh soal tersebut semoga kalian makin paham dengan rumus tabung ya. Nah, sekarang yang kedua saya berikan contoh apa Cah? Kerucut ya. Kerucut. Kerucut misalkan saya gambar. Saya punya gambar seperti ini ya. Kerucutnya di sini 6, tingginya 8. Tentukan A. Luas selimut. B. Luas semuanya ya, jadi luas kerucut. Luas kerucut itu luas kerucutnya full. C. Volume kerucut. Baik, kita kerjakan. Luas selimut tadi apa rumusnya? PRS. Artinya S sudah diketahui belum? Belum. Kita cari dulu ya. S kuadrat R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. S kuadrat 100, S-nya akar 100, 10. Nah, ini ya, 10 cm. Di sini. Dengan demikian, kalau S sudah ketemu, kita bisa langsung jawab A. Luas selimut ya, luas selimut apa tadi rumusnya? Saya harap udah hafal ini. PRS 2
pakai 22/7 atau 3,14? 3,14 karena R-nya bukan 7, bukan kelipatan 7 juga ya. Kali 6 dikali 10 ya. Jadi 31,4 dikali 6. Oke, jangan malas ngitung. Seperti biasa, pesan saya 4, masih 2, 8, 18. Maka untuk 188,4 cm persegi. Jawaban A sudah. B. Luas kerucut atau L saja. Pi R tambah S. 3,14 dikali 6. 6 tambah 10. 3,14 dikali 6 kali 16. Yuk kita hitung. 3,14 dikali 96 ya. 3,14 dikali 96. 6 ping 4, 4 masih loro 8, 18. 6 masih 3, 2 masih 1, 28. 4 ini ya, 9 tambah 1 ini 0, 3. Nah, ini jawabannya 301,44 cm persegi. Buku angkone elik-elik ngono hitungane ya, wis matematika ngene iki ya. Jangan malas menghitung. Volume kerucut sepertiga. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya pi R kuadrat. Sepertiga 3,14 dikali 6 kali 6 kali 8. Coret-coret dapat 2. Maka 3,14 dikali ya. 2 kali 8 16, 16 dikali 6 tok berapa? 16 dikali 6 tok 96 juga loh. Delalah kok podo volume karo itu ya. Ternyata sama secara nggak sengaja, tapi satuannya pastinya berbeda ya. Oke, baiklah. Ini tadi contoh soal yang kedua berarti kerucut ya. Nah, semoga makin paham karena sudah saya berikan contoh soal kerucut. Contoh soal yang ketiga berarti bangunnya apa, Cah? Yang ketiga bola-bola ya. Bola. Sebentar, saya berikan gambar bola gini ya. Sebuah bola berjari-jari 9 cm. Tentukan A. Luas bola dan volume bola. Maka bisa kalian jawab ya langsung saja. A. Luas bola sama dengan 4 pi R kuadrat. 4 kali 3,14 dikali 9 kali 9. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pada saat mengerjakan soal itu kadang ada jawaban yang masih dalam bentuk pi. Contohnya ini A saya buat luas bola dalam kurung pi. Maksudnya adalah pi-nya tidak perlu kalian ganti, jadi masih dalam bentuk pi asli. Maka 9 kali 9 81, 81 dikalikan 4, 4, 32. Maka ini 324, 324 pi ya. Tapi jangan lupa satuannya cm persegi. Sedangkan volume bola B 4/3 pi R kubik ya. 4/3. Ini dalam bentuk pi juga. Pi kali 9 kali 9 kali 9. Coret-coret dapat 3. 81 kali 12. Yuk kita hitung. Kali 12. 2, 16, 1, 8, 2, 7, 9. 9, 7, 2 cm. Jangan lupa pi-nya ya.
kubik ya, jangan lupa satuan dan ini kubiknya. Kalau misalkan di materi ini kalian lupa mengasih satuan, maka saya anggap salah. Kenapa? Karena satuan itu sangat sakral pada matematika ya. Kalian ibarat ya ke toko. Mbak, aku mau beli gula 1 mili. Bingung kan bakule ya? Aku mau beli gula 1 ton, mosok wakai semono. Artinya, hal-hal yang mungkin kamu anggap kecil, sentimeter ketuker sama desimeter, desimeter ketuker sama meter, itu sangat fatal bagi sebuah perhitungan matematika. Nah, sebagai contoh gini, kalau kalian punya alat ya, alat-alat benda-benda elektronik, itu selisih 1 mili saja itu nanti akan berakibat fatal ya. Maksudnya gak pas nek dipasang. Nah, demikian juga kalian belajar dari dasar ini, Bu Ismi tekankan bahwa satuan itu sangat penting ya. Biasakan menulis satuan pada soal-soal yang memang butuh satuan ya. Jadi pelajaran matematika, fisika, IPA, IPS atau apapun, selama ada satuannya biasakan ditulis satuannya ya. Baiklah, materi hari ini materi inti ya, materi esensial pada bangun ruang sisi lengkung sudah Bu Ismi sampaikan semuanya, sudah saya berikan contoh semuanya. Saya harap kalian catat ya sedetail-detailnya agar kalian makin paham ya, makin mengerti dan bisa menerapkan ilmu ini pada kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dulu pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.